Afwan Ustaz, Tuh. saya mau tanya, itu lebih mulia kiai atau habaib Ustaz? Oke. Mungkin pertanyaan antum karena rasa kebingungan atas video-video terbaru yang ente tonton belakangan ini gitu ya. Ketika kita membahas tentang kemuliaan, maka selama ada petunjuknya, ada dalilnya dalam Quran, ya kita pakai Quran. Kata Allah kan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling bertakwa di hadapan Allah itu di sisi Allah siapa? Atqakum, yang paling bertakwa. Ya. Makanya ada riwayat Nabi bunyinya begini, alu Muhammadin kullu taqiyyin. Keluarga Nabi Yuna Muhammad itu setiap mereka yang bertakwa. Maka dari itu mohon maaf ketika kemarin saya dengar gitu ya, ada pendapat yang disebutkan bahwa mohon maaf nih, satu habaib yang jahil lebih afdol daripada 7 orang alim. Oh, ini kalau nanti ditelan bulat-bulat oleh umat, ini dampaknya ke depan bisa bahaya. Nanti umat itu bisa kehilangan ta'zim, kehilangan takrim kepada ulama yang bukan dari darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kata Nabi Yuna Muhammad, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah. Ini kan hadisnya apa ya, masyhur banget, ada di Tanqihul Qaul gitu ya. Siapa orang memuliakan ulama, sungguh dia telah memuliakan aku. Siapa orang memuliakan aku, sungguh dia telah memuliakan Allah. Bahkan di kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ada bunyi hadis begini, man adza mu'minan faqad adza, yang menyakiti orang mukmin ay al ulama, ya, sungguh dia telah menyakiti aku. Jadi siapa orang yang kurang ajar sama orang alim, sama ulama, sungguh dia telah kurang ajar kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ada hadis alu Muhammadin kullu taqiyyin, maka ada keluarga Nabi dari segi nasab, darahnya Rasulullah, ada yang intisab karena sabab, karena sifatnya, karena ilmu, karena kesunahan yang ia ikuti, atas dasar kesunahan yang dicontohkan kepada baginda Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh gini, Salman ya. Salman itu kan bukan ahlul bait, tapi kata Nabi, Salman minna. Salman itu termasuk bagian kita, ahlul bait. Kenapa? Karena ketakwaan yang dimiliki oleh Salman. Gitu ya. Bahkan ada ulama yang berpendapat, di Ta'limut Ta'lim ada tuh, jalur keluarga Nabi dari sisi tauhid, dari sisi akidah, dari sisi ilmu itu lebih afdol. Contoh begini, dulu Kan'an ketika banjir bandang, dia kan ditawarin tuh sama ayahnya Nabi Nuh, Kan'an sini ikut ayah, ayo kita iman sama Allah biar kamu selamat naik perahu. Kata Kan'an, bahasa kitanya begini, nggak mau ah, saya lebih milih naik pohon kelapa tenggelam dan saya daripada saya ikut bersama ayah naik perahu, mesti beriman kepada Allah. Apa kata Allah? Ya Nuh, laisa min ahlik. Ya Nuh, Kan'an bukan keluarga kamu lagi. Makanya di Syadziliyah, di Thariqah Syadziliyah itu ada sholawat begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Wa sahbihi nggak disebutin. Kenapa kita punya mursyid jelasin begini? Karena setiap sahabatnya Nabi itu sudah terinclude, sudah termasuk keluarganya Nabi. Ustadz, sahabat Nabi siapa sih? Orang yang hidup bareng Nabi, mereka beriman sama Nabi, beriman kepada Allah. Itu sahabat nah. Jadi kayak Abu Jahal, Abu Lahab, dia meskipun mereka hidup bareng Nabi tapi nggak iman sama Nabi, nggak beriman sama Allah, bukan sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata kita punya mursyid dalam Thariqah Syadziliyah, kapan kita nyebut wa ala alihi, itu sahabat Nabi kebagian semua. Gitu ya. Nah, maka dari itu kita yang bukan habaib, kita yang ahwal yang bukan zuriyahnya Nabi, kita jangan putus asa. Saya khawatirnya kalau pendapat ini ditelan bulat-bulat oleh umat, nanti ada orang yang khaiban, ayisan, bakian, dia galau, sedih, nangis. Kenapa? Oh, kita mah ahwal, kita bukan zuriyahnya Nabi, oh kita mah bukan habaib, kita nggak bisa ada dekat sama Nabi, kita nggak bisa ada mimpiin Nabi. Jangan. Rahmat Nabi itu luas. Meskipun kita bukan habaib, kita bukan zuriyahnya Nabi, kita punya kesempatan yang sama, kita punya peluang yang sama buat ngimpiin Nabi, buat dekat sama Nabi, asal kitanya mau rajin mikirin Nabi, rajin kirimkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita bicara tentang kemuliaan yang paling bertakwa, ya
itu. Jadi bukan karena nasab, bukan karena yang lain, karena iman itu nggak bisa diwariskan meskipun dari bapak yang bertakwa ya. Habaib mereka orang mulia, orang alim, ulama, kiai, ustadz mereka orang-orang mulia selama mau ngikutin apa yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad, yang kalau kita ketemu mereka kita wajib ta'zim, kita wajib takrim. Jadi siapapun kita gitu ya, mau kita kiai, mau kita habib, mau kita ustadz, kita nggak berhak mengatakan si fulan lebih mulia, si anu lebih rendah, enggak. Contoh begini deh, ente main hujanannya habis main panasan, kan dingin tuh. Coba ente main hujanannya habis mandi di laut, itu air hujan pasti kerasanya anget. Pernah ngalamin nggak? Mungkin dulu pas ente kecil tuh ente berenang di SD gitu ya, tiba-tiba hujan tuh air hujan rasanya anget, karena dia udah ngerasain yang paling dingin. Orang yang makin dekat ke Allah nih, Allah kan maha mulia, kemuliaan itu mutlak punya Allah. Artinya begini, orang yang makin hari makin dekat dengan yang maha mulia, dia akan makin ngerasa dirinya tuh kotor. Tapi kalau orang makin hari ngerasanya makin mulia, karena dia sebetulnya makin jauh dari yang maha mulia. Jadi kalau tanda orang itu makin benar, dia ngelihat orang itu lebih baik dari dirinya, sehingga dia selalu terdorong untuk memuliakan orang. Ingat ya, nggak akan kurang kemuliaan kita karena memuliakan orang, dan nggak akan bertambah kemuliaan kita karena ngerendahin orang. Jadi siapapun di antara kita, kalau kita mau benar, kita nggak berhak mengatakan si fulan lebih mulia, si anu lebih, enggak. Itu di syarah Arba'in Nawawiyah, syarah Daqiqul Aid. Karena kan syarahnya banyak tuh Arba'in Nawawiyah ya. Itu ada hadits begini, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang tuh kelihatan nanti ketika dia khawatim, ketika dia khotam, beres hidupnya, ketika dia wafat. Karena nanti kita tuh kelihatan mulia apa enggak mulia, bagaimana kondisi saat kita wafat. Makanya kita terus doa, ya Allah mudah-mudahan kita ini wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Caranya gimana? Salah satunya jangan demen, jangan resep mengatakan si fulan hina, si fulan batil. Takbir yang mana? Ya, kita ini semua belajar. Kita ini belajar dengan harapan kita bisa dekat sama Nabi. Itu doang yang indah, nggak ada yang lain. Sekarang seluruh manusia muji kita, belum jaminan Nabi mau dekat sama kita. Kamin rojulin masyhurun fid dunya majhulun fis sama. Nanti akan datang di akhirat itu orang yang terkenal di bumi tapi dia majhul fis sama, nggak dikenal sama makhluk langit. Jadi ulama yang hebat itu bukan ulama yang paling banyak jadwal ceramahnya, bukan yang paling terkenal, bukan. Bisa jadi ulama-ulama yang tersembunyi itu ulama-ulama yang beneran wali. Gitu ya.